Eh, Hari ini kami tim kuasa hukumnya Gus Nur. Jadi hari ini agenda kami menyerahkan kuasa kasasi dan menyatakan kita mengajukan kasasi. Jadi seperti yang diketahui kemarin sudah keluar putusan banding dari Gus Nur. Jadi yang sebelumnya adalah 6 tahun penjara ini turun menjadi 4 tahun penjara. Dan dalam putusan tersebut juga menimbang dan lain sebagainya. Yang perlu digarisbawahi bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengabulkan banding Gus Nur dan menurunkan menjadi 4 tahun adalah pertimbangan hukumnya adalah yang satu bukan mendasarkan lagi pada pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang keonaran, tetapi justru dirubah atau diganti menjadi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini yang menarik adalah bahwa keonaran di sini tidak terbukti, menyebarkan kabar bohong pun juga tidak terbukti. Nah, yang dipakai adalah pasal 27 Undang-Undang ITE, yang ini maknanya bagi kami adalah ini juga merupakan angin segar bahwa perjuangan kami dalam membersamai Gus Nur, mendampingi Gus Nur, ini juga mendapat tanggapan dari Majelis Hakim. Jadi Majelis Hakim betul-betul mempertimbangkan tentang putusan banding kemarin, dan hal ini kami pun juga akan lebih punya asa lagi, punya harapan bahwa nanti di pengadilan pusat, pengadilan Mahkamah Agung, nantinya kami yakin bahwa Majelis Hakim pun juga akan mempertimbangkan dari semua sisi pidana yang didakwakan kepada Gus Nur. Dan harapan kami pastinya Gus Nur bisa bebas dan dikembalikan nama baiknya. Begitu. Jadi demikian pembukaan dari saya. Mungkin ada rekan-rekan atau bapak-bapak di sini yang mau sedikit memberikan prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku semua yang saya hormati dan insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa taala, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai masyarakat saya selalu mengikuti persidangan itu walaupun kadang enggak hadir di dalam persidangan secara langsung. Apa yang kita dapatkan adalah bukannya edukatif atau edukasi pendidikan politik, tetapi adalah pendangkalan pendidikan hukum. Karena apa yang terjadi? Karena saya menyaksikan bahwasannya disinilah masyarakat dipertontonkan adanya orang yang meminta keadilan tetapi malah diadili. Kita melihatnya semacam itu. Maka ini suatu hal yang sangat disayangkan ketika masyarakat merasakan bahwasannya kita dipertontonkan oleh hukum yang tidak adil, oleh hukum yang tidak bisa bergerak ketika berhadapan dengan kekuatan. Gitu. Makanya kita berharap semangat dari para lawyer ini di dalam memberikan edukasi ke dalam masyarakat, khususnya kita yang awam ini dalam segi hukum, tidak menutup atau mementahkan kita ketika ada permasalahan, kita meminta kepada pra peradilan, gitu. Minta kepada pengadilan maksudnya, gitu. Tetapi ketika ini nanti kita dapati perjuangan dari para lawyer ini dipatahkan juga dengan kekuatan, maka pupus sudah harapan kita. Dan kita bisa, jangan disalahkan ketika kita menilai bahwasanya pengadilan atau keadilan serta prosesnya di Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Dan kita sangat sayangkan itu, kita akan ambil jalan lain, yaitu pengadilan yang menurut kita adalah adil. Begitu yang saya rasakan dan saya harapkan adalah adanya keberanian daripada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dengan tegas, dengan benar,
tanpa memandang siapa yang akan merasa dirugikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kami tim kuasa hukum Gus Nur mencoba untuk upaya lagi kasasi. Berharap semoga dengan kasasi kemarin banding sudah ada peningkatan berkurang 2 tahun. Harapannya nanti kasasi akan lebih baik. Karena kami yakin makin tinggi peradilannya, pemahamannya makin luas, mestinya begitu. Sehingga nanti keputusannya pun juga akan lebih baik, bahkan nanti bisa bebas. Dan ini nanti akan merupakan bukti pada masyarakat bahwa masyarakat itu betul-betul menghendaki keadilan betul ditegakkan. Kalau nanti keadilan mulai disakiti, kemudian dicederai, tidak menutup kemungkinan masyarakat nanti akan people power. People power dalam arti apa? Bagaimana bisa menegakkan keadilan yang objektif, yang betul-betul keadilan yang merata yang diharapkan oleh masyarakat. Terus ini dalam rangka pembangunan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun kesadaran hukum para aparat penegak hukum kita. Nah, ini bagaimana? Ini dalam hal ini akan dites betul. Penegak hukum kita apa betul-betul sudah menerapkan keadilan atau belum? Ini akan semua masyarakat dan lapisan rakyat akan bisa menilai secara langsung, khususnya dalam hal kasus ini. Mungkin itu yang bisa kami haturkan dan saya selaku kuasa hukum, dan terima kasih masyarakat umum sudah memahami betul bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang sesungguhnya dan bagaimana harus melangkah dan bagaimana harus bersikap. Ini yang kita secara penegak hukum berterima kasih pada masyarakat pada umumnya dan para teman-teman pers yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan dari tim lawyer dan Bapak Ibu pendukung Bapak Gus Nur. Kami dari tim lawyer Surakarta dan Jakarta tidak bosan-bosannya dan tidak capek-capeknya tetap akan mengawal beliau Gus Nur sebagai terdakwa sampai nanti benar-benar mendapat keadilan dan yang seadil-adilnya. Dari saat sidang kita sudah mendampingi, sudah mengadakan argumentasi dan sebagainya, argumentasi hukum. Tapi hasilnya belum maksimal dan kemarin dari tim lawyer juga sudah mengajukan banding. Ya alhamdulillah dari 6 tahun sudah jadi 4 tahun. Nah ini kita adakan upaya hukum lagi, kita naik kasasi. Insya Allah mohon dukungannya, mudah nanti bisa lebih rendah lagi dan bisa ringan, syukur bisa bebas. Kita tunggu kebenaran keadilan di Indonesia ini dengan keadilan yang seadil-adilnya, tidak pandang bulu, tidak pandang tahta, tidak mandang orang, tidak mandang golongan. Insya Allah berkat dorongan kita, doa kita bersama nanti Pak Gus Nur bisa dalam kasus ini bisa dibebaskan dan bisa pulang seperti kemarin. Mungkin itu aja. Sampai kapan kita sebagai tim lain tetap mengawal sampai beliau bisa dapat keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit ya. Hari ini kita menyatakan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Surakarta melalui Pengadilan Negeri Surakarta yang akan kita tujukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelumnya ada yang menarik ini di putusan banding. Dalam putusan banding ini hukumannya turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Artinya apa? Artinya hukum hakim dalam tingkat pengadilan tinggi Semarang ini menilai bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Solo ada yang salah dan ada yang dianulir, diganti. Makanya hukumannya turun jadi 4 tahun.
dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kemarin memutus dengan menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dan ketika sampai di pengadilan tinggi itu dianulir, dirubah, putusannya memidanakan Gus Nur dengan pidana dengan pasal ITE, pasal 45 bla 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 sekian, pokoknya undang-undang ITE. Artinya yang menarik di sini adalah undang-undangnya diganti, berarti dasar memidanakannya diganti. Yang tadinya dalam undang-undang itu disebut karena kebohongan menimbulkan keonaran lah, kurang lebih seperti itu, diganti menyebarkan sesuatu yang tanpa hak dan tanpa secara elektronik dipublikasikan, intinya di ITE itu seperti itu. Makanya di pengadilan tinggi ini memutus dengan undang-undang ITE. Lah, saat ini kita mengupayakan lagi untuk kasasi. Dalam kasasi yang dilihat hakim di pengadilan di Mahkamah Agung ini melihatnya bukan judik faksi lagi, tapi yudik yuris. Kalau pengadilan tinggi dan pengadilan negeri kemarin melihatnya masih judik faksi faktanya. Berarti fakta yang terungkap salah pengadilan negeri, makanya dibetulkan oleh pengadilan tinggi. Nah, ini mudah-mudahan di tingkat kasasi, mudah-mudahan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung juga menilai judik yurisnya tidak tepat ketika pemidanaan Gus Nur ini. Semoga Gus Nur bisa lebih ringan paling tidak, dan bisa putusannya bisa seadil-adilnya, insya Allah. Demikian dari saya, Abu Ghosi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, ada yang mau? Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan beberapa rekan-rekan, bapak-bapak, dan saya sendiri. Jadi pada intinya, kita pada hari ini, pada tanggal 19 Juni ini mengajukan kasasi bagi Gus Nur. Jadi mohon diketahui juga bahwa kami sampai hari ini setelah ada peristiwa kemarin, kami hanya mendampingi Gus Nur saja. Jadi yang kami dampingi adalah kepentingan dari Gus Nur, kepentingan dari klien kami. Yang kami harapkan dari perjuangan ini adalah murni demi kepentingan individu Gus Nur. Dan yang kedua, kami sampaikan bahwa kami mohon dukungan dari masyarakat seluas-luasnya, yang tadi juga disampaikan beberapa rekan dan Bapak Ibu di sini, bahwa saat ini kita sedang ada di era yang sangat memprihatinkan dalam hal penegakan hukum. Seperti yang diketahui di media massa dan lain sebagainya, banyak sekali kasus-kasus yang membuat publik kaget, membuat publik tercengang. Seperti seorang jenderal yang bunuh anak bawahannya, seperti seorang jenderal yang menyebarkan narkoba dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ada penyimpangan, diduga penyimpangan di dalam kementerian 349 triliun. Itu bukan main-main. Itu semua adalah merusak bangsa. Yang kami harapkan dukungan dari masyarakat adalah Gus Nur ini adalah seorang ulama. Gus Nur ini adalah seorang dai yang sering berdakwah kemana-mana, setiap hari beliau berdakwah dari Malang, dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Jawa Barat, bahkan sampai luar pulau, sampai Palu dan lain sebagainya, hanya untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran kebaikan, untuk mengajak pada kebenaran. Dalam hal ini beliau kebetulan bertemu dengan Bambang Tri dan menanyakan apa ijazah palsu itu, kejelasannya bagaimana dan lain sebagainya. Saya tidak memungkiri Gus Nur ini adalah seorang dakwah, seorang yang sering berdakwah, itu pasti juga banyak yang memusuhinya, banyak yang tidak suka dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita bicara tentang penegakan hukum. Bagaimana mungkin seorang ulama, seorang dai yang setiap hari mengajak kebenaran dipidana seperti ini. Dipidana kemarin 6 tahun, dijatuhi pidana 6 tahun, dan sekarang alhamdulillah banding kami apresiasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menjatuhkan vonis juga putusan 4 tahun
turun 2 tahun, dan kami yakin nanti di Mahkamah Agung pun juga akan turun lagi. Karena hukum di negeri ini walaupun sudah porak-poranda masih tetap tegak berdiri. Saya yakin masih banyak nurani-nurani yang mempunyai moral yang kuat, penegak-penegak hukum yang mempunyai integritas tinggi, yang tidak terpengaruh oleh siapapun. Saya yakin masih ada. Dan semoga dalam perkara ini, dalam perkara Gus Nur, beliaulah yang memutuskan. Jadi kami masih berharap Gus Nur bisa bebas, bisa dibersihkan namanya dan kembali pada keluarganya dan berdakwah kembali seperti hari-hari biasanya. Walaupun sekarang saya tadi juga sempat berkunjung, sempat bersilaturahmi dengan Gus Nur di lapas Surakarta di sini. Beliau sudah mulai memberikan dakwah di masjid setiap hari. Jadi apapun namanya, yang namanya dakwah, apapun yang namanya pembenci Gus Nur dan lain sebagainya, lihat Gus Nur di sana, beliau tetap mengajarkan kebaikan. Beliau di sana tetap ngaji. Di sana bukan berarti beliau terus bagaimana, tidak ada. Beliau di sana tetap dihormati, tetap menjadi seorang dai, tetap menjadi seorang guru ngaji. Saya mohon kepada masyarakat yang melihat video ini, yang mendengarkan berita ini, yang mengikuti berita ini, entah Anda adalah pecinta Gus Nur, entah Anda adalah fansnya Gus Nur, ataupun Anda sebagai pembenci Gus Nur. Hilangkan itu semua, tapi yang kita lihat di sini adalah penegakan hukum yang tidak adil. Yang mana hukum dicampur dengan politis, yang mana hukum di sini dikekang, coba diarahkan oleh beberapa orang supaya tersalurkan dendamnya. Dan saya harap hal-hal seperti ini ke depan akan hilang, akan tidak ada. Karena saya yakin banyak penegak hukum yang masih mempunyai moral yang baik. Demikian dari saya, Andika Dian Prasetyo. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.